Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswi program studi D3 Agribisnis kelas semester 4A. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas laporan praktikum mata kuliah pembiayaan KUMKM yang diampu oleh dosen Ibu Nuni Anggraini SPMSI, yaitu yang berjudul sewa guna usaha atau leasing, dengan studi kasus yaitu pelaksanaan perjanjian leasing pada PT United Tractor di Kota Jayapura. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama Aulia Horonisa, nomor MPM 19751009. Nama saya Bella Mareta Angela, NPM 197511011. Nama saya Delsi Veronica, NPM 19751012. Nama saya Isunda Oleh di NPM 19751031. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pembiayaan atau disebut juga dengan leasing. Menurut pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988, pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lessee. Lessee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier. Supplier yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Selanjutnya ada manfaat leasing. Yang pertama yaitu menghemat modal. Menghemat modal dalam arti yaitu pemanfaatan sistem leasing memungkinkan pihak lessee menghemat modal kerja untuk memulai produksinya. Lessee tidak harus menyediakan kas dalam jumlah besar untuk membeli mesin-mesin dan sebagainya. Yang kedua yaitu sangat luas atau fleksibel. Keluasan ini menyangkut berbagai aspek, yaitu struktur, kontrak, besarnya sewa, jangka waktu kontrak, serta nilai sisa atau residu. Yang ketiga, sebagai sumber dana. Sumber dana yang tercipta dan usaha leasing adalah dari jenis sell and leaseback. Yang keempat, menguntungkan cash flow. Keluasan dalam penentuan besarnya sewa akan menguntungkan cash flow bagi lessee. Yang kelima, yaitu menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi, yaitu pembayaran sewa bersifat tetap dan dalam jangka menengah atau panjang. Oleh karena itu, nilai real sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian. Yang keenam, sarana kredit jangka menengah dan panjang. Semakin sulitnya mencari kredit jangka menengah dan panjang, membuat leasing menjadi alternatif pembiayaan. 7. Dokumentasi sederhana. Nah, dokumentasi leasing biasanya sudah standar, sehingga untuk melaporkan transaksi leasing berikutnya tinggal mengikuti dokumentasi yang sudah ada. Selanjutnya, ada prosedur untuk mendapatkan barang modal melalui leasing. Yang pertama yaitu permohonan untuk mendapatkan barang modal. Yang kedua, penandatanganan perjanjian atau kontrak leasing. Terdapat 3 tahap sebagai berikut ini. Yang pertama, perjanjian pembiayaan konsumen. Yang kedua, surat pernyataan bersama. Yang ketiga, surat kuasa yang berisi suatu pernyataan untuk memberi kuasa kepada pihak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat melakukan perjanjian. Di setiap perjanjian selalu ada ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi.
baik ketentuan atau syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang meningkat diri, yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen atau leasing pada PT United Tractor di Jayapura. Yang pertama, seseorang customer atau calon les harus mampu bersedia membayar uang muka 40% dari harga total, yaitu harga barang ditambah bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mengurus barang serta profit atau keuntungan yang diharapkan oleh lessor atau. Yang kedua, les bersedia menandatangani surat perjanjian dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, adanya kejelasan mengenai ekonomi dan latar belakang sosial les. Yang keempat, tidak mempunyai tunggakan pada PT United Tractor. Yang kelima, pembiayaan dilakukan pada setiap bulan di tempat yang ditetapkan oleh di dalam perjanjian tersebut. Yang keenam, pengakuan hutang, yaitu pihak les mengakui secara otomatis sejumlah hutang yang telah ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Yang ketujuh, mengenai jaminan. Yang kedelapan, mengenai kelainan dan akibatnya. Yang kesembilan, yaitu tentang penyelesaiannya. Masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu ketidaktelitian dan kelalaian sales. Hal ini terjadi karena sales kurang teliti mengamati keadaan ekonomi les pada saat mengajukan permohonan. Yang kedua, resiko atau catat tersembunyi, yaitu kendaraan yang telah diserahkan setelah dipergunakan beberapa hari mengalami kerusakan, seperti kerusakan mesin kendaraan, dan kerusakan tersebut di luar pengetahuan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian masalah. Yang pertama, apabila les telah terbukti lalai dalam melakukan kewajibannya, maka lessor atau perusahaan membuat surat teguran dan dikirim kepada les selama dengan jangka waktu 3 minggu. Dan kedua, bila surat teguran pertama dan lessor tidak dipindahkan oleh les dan setelah 3 minggu itu les belum juga membayar angsurannya, maka lessor mengirim surat teguran yang kedua dengan. Yang ketiga, jika ternyata surat teguran yang kedua juga tidak dipindahkan oleh les, maka lessor kembali membuat dengan mengirim surat teguran yang ketiga dengan memberi jangka waktu yang sama pula. Apabila ternyata surat teguran yang ketiga juga tidak dipindahkan, maka lessor membuat surat kuasa penarikan barang. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.